Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem persamaan dua variabel. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya untuk keberkahan dan kelancaran kita kegiatan belajar mengajar pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dengan hati mulai. Ya, selesai. Baik, kita lanjut ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Atau bisa kita sebut seringkali dengan SPLDV. Nah, di dalam sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki sebuah bentuk umum, yaitu misal AX ditambah BY sama dengan C, dan DX ditambah EY sama dengan L. Nah, ini merupakan sebuah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, yang dimana bahwa A, B, D, dan E itu merupakan sebuah koefisien. Nah, koefisien itu adalah sebuah bilangan yang ada dan posisinya itu ada di depan variabel. Lalu yang mana kita sebut variabel? Yang sebut kita variabel adalah X dan Y itu merupakan sebuah variabel. Nah, sedangkan C dan R itu merupakan sebuah konstanta. Konstanta ini merupakan hasil dari sebuah persamaan linear dua variabel. Pak, saya hapus coret. Nah, di dalam sistem persamaan linear dua variabel ini, bagaimana cara kita menentukan sebuah himpunan penyelesaiannya, atau bagaimana metode dalam menyelesaikan suatu persoalan di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Metode yang kita pakai, yang biasa saya pakai adalah substitusi dan eliminasi. Atau yang ketiga adalah metode gabungan. Gabungan ini antara metode substitusi dan eliminasi. Nah, kita pakai substitusi dan eliminasi. Oke, lalu kita akan membahas contoh soal. Contoh soal. Nah, contoh soal bisa diketahui dua sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misal di dalam contoh soal ini terdapat dua persamaan linear dua variabel.
berupa Y. Oke. Nah, kita dalam menyelesaikan suatu persoalan dua persamaan ini, yang pertama saya jelaskan di metode substitusi. Nah, yang pertama metode substitusi. Nah, substitusi ini adalah menggantikan nilai. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita ambil ini merupakan persamaan kedua, ini persamaan pertama. Kita ambil di persamaan kedua. X ditambah 2Y sama dengan 5. Lalu X 5 pindah luas 2Y, 5 dikurangi 2Y. Nah, lalu X sama dengan 5 dikurangi 2Y ini kita masukkan nilainya ke dalam persamaan yang pertama. Nah, substitusikan X 5 dikurangi 2Y ke persamaan pertama. 2X ditambah Y sama dengan 4. 2X tadi sudah kita ketahui bilangannya 5 dikurangi 2Y ditambah Y sama dengan 4. Lalu kita pakai sistem distribusi. Kita kalian 2 kali 5 sama dengan 10. 2 dikali min 2Y sama dengan min 4Y ditambah Y sama dengan 4. Nah, min 4Y tambah Y ini kita jumlahkan sama-sama berbentuk variabel Y dengan 10 min 3Y. Nah, kita pindah luaskan min 3Y 4 dikurangi 10. Min 3Y sama dengan min 6 Y, lalu Y hasilnya nilainya min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Nah, telah diketahui nilai Y sama dengan 2. Lalu tinggal kita substitusikan lagi. Y sama dengan 2. Substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan pertama. Misal 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, telah diketahui nilai bilangan Y sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan atau masukkan 2X ditambah ganti Y-nya sama dengan 2. 2 sama dengan 4. Nah, 2X pindah luas 2 ini ke kiri dari positif menjadi min. 4 dikurangi 2 sehingga 2X sama dengan 2X, hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, inilah suatu penyelesaian dari contoh soal 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 5 menggunakan metode substitusi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, sudah. Nah, lalu selanjutnya kita pakai metode eliminasi. Tadi kita pakai metode substitusi, sekarang yang kedua kita pakai metode eliminasi. Bagaimana cara kerja metode eliminasi? Perhatikan baik-baik. Nah, 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 5. Ada persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Bagaimana cara kerjanya? Ini, perhatikan baik-baik. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, tulis persamaan pertama dan kedua. 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah,
Yang kita eliminasi adalah variabel X. Jadi kita ambil koefisien dari variabel X itu sendiri. Apa koefisien dari variabel X pada persamaan pertama? Koefisiennya adalah 2. Sedangkan untuk yang persamaan kedua, koefisiennya adalah 1. Jadi tinggal kita tukar saja. Kita perkalikan koefisiennya. Kalau yang ini koefisiennya 1, maka kita kalikan dengan 1. Sedangkan kalau yang persamaan kedua, koefisiennya yang 2, maka kita kalikan dengan 2 di sini. Nah, ini tergantung yang mana kita eliminasi variabelnya. Lalu kita kalikan dengan koefisiennya itu sendiri. Sehingga menghasilkan 2x kali 1 tetap 2x. Y dikali 1 tetap Y. 4 dikali 1 tetap 4. Sedangkan untuk yang di bawahnya, X dikali 2 sama dengan 2x. Ditambah 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. Sedangkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Tinggal kita kurangi. Ini 2x dikurangi 2x habis. Tinggal Y dikurangi 4Y ini 3Y. 4 dikurangi 10 sama dengan min 6. Sehingga min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Nah, hasilnya akan tetap sama walaupun metode yang kita pakai itu yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita mengeliminasi variabel Y? Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, tadi kita sudah mengeliminasi variabel X, sedangkan yang kedua kita eliminasi variabel Y. Nah, kita mulai baik 2x ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, seperti langkah yang pertama, kalau yang kita eliminasi X, kita perhatikan koefisiennya. Kalau yang kita eliminasi Y, kita perhatikan koefisiennya juga. Untuk persamaan yang pertama, koefisien Y sama dengan 1. Sedangkan untuk yang persamaan kedua, koefisien dari variabel Y adalah 2. Sehingga tinggal kita kalikan ini kali 2 dan ini kali 1. Tinggal kita balik. Kalau persamaan yang kedua, koefisiennya adalah 2, tinggal kita balik seperti tadi. Oke. Lalu kita kalikan 2x kali 2 sama dengan 4x ditambah Y kali 2 sama dengan 2Y dan 4 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan X kali 1 sama dengan X ditambah 2Y kali 1 sama dengan 2Y sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Tinggal kita kurangi. Kalau dia ini ditambahnya tinggal kita kurangi karena dia tandanya berbentuk sama antara persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Nah, tinggal kita kurangi 4x dikurangi x 3x dan 2y dikurangi 2y habis sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Hingga x sama dengan hasilnya adalah 1. Himpunan penyelesaiannya 1, sama hasilnya dengan metode substitusi. Nah, yang perlu kita ketahui di eliminasi ini adalah, misal kalau nanti ketemu suatu persoalan yang berbeda tanda, misal di sini, kalau di sini min, permisalkan di sini min, jangan pakai pengurangan, kita harus pakai penjumlahan. Di sini harus pakai penjumlahan. Di sini pun. Nah, tapi kalau dia sama tandanya berbentuk plus, itu kita pakai pengurangan.
ataupun dia sama tandanya dengan min. Ini min dan ini min. Nah, tetap kita pakai tanda pengurangan. Nah, yang membedakan adalah dari segi penggunaannya. Kalau yang plus kita pakai di saat tandanya beda, dan pengurangan kita pakai di saat tanda sama. Nah, udah itu saja dari saya. Untuk metode yang ketiga, gabungan dari substitusi dan eliminasi. Prosesnya sama dan hasilnya pun sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.